Menentukan harga produk usaha kecil seringkali menjadi dilema terbesar pada pelaku bisnis. Terlalu mahal, pembeli jadi ragu. Terlalu murah, bisnis bisa rugi. Padahal harga bukan hanya soal angka di label, melainkan cerminan dari nilai yang kamu tawarkan. Jadi menemukan harga yang pas adalah seni sekaligus strategi yang wajib dikuasai. Dalam video ini kita akan mengupas tuntas 10 cara menentukan harga produk yang menarik dan tepat untuk usaha kecil. Cara-cara ini bukan cuma soal menghitung modal dan keuntungan, tapi juga strategi yang dapat membuat produkmu lebih menonjol di pasar. Dengan metode ini, kamu bisa lebih percaya diri saat menetapkan harga dan menghindari kerugian yang tak perlu. Pastikan kamu menonton sampai habis karena tiap langkahnya disusun untuk memudahkan kamu memahami harga yang bukan hanya kompetitif, tapi juga menguntungkan. Mari kita mulai perjalanan menentukan harga yang pas, yang mampu mengubah bisnis kecilmu menjadi peluang besar. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menentukan harga produk usaha kecil yang menarik dan pas yang pertama, yaitu harga adalah cermin dari nilai, bukan sekedar biaya. Seringkali kita terjebak pada pemikiran bahwa harga hanya hasil penjumlahan biaya produksi dan keuntungan. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana pelanggan melihat nilai dari produk yang kamu jual. Misalnya, jika kamu menjual kerajinan tangan, harga yang kamu tetapkan harus mencerminkan kualitas bahan, keunikan desain, dan cerita di balik produk tersebut. Pelanggan sebenarnya membayar untuk pengalaman dan nilai yang mereka rasakan, bukan hanya barang fisik. Ketika kamu mampu mengkomunikasikan nilai ini dengan baik, pelanggan akan lebih mudah menerima harga yang kamu tawarkan, meskipun mungkin lebih tinggi dibanding pesaing. Ini adalah seni membangun persepsi nilai yang kuat. Jadi dalam menetapkan harga, jangan hanya hitung biaya, tapi pikirkan juga bagaimana kamu bisa menonjolkan keunggulan produkmu. Apakah ada aspek eksklusif, ramah lingkungan, atau handmade yang bisa kamu angkat? Semua itu akan membuat harga terasa lebih berharga di mata pembeli. Harga yang mencerminkan nilai juga membantu kamu menjaga keuntungan tanpa harus menurunkan kualitas produk. Ini adalah strategi jangka panjang agar bisnis tetap sehat dan pelanggan pun puas. Lalu, sudahkah kamu menemukan nilai unik dari produkmu yang bisa kamu tonjolkan? Dengan memahami hal ini, kamu mulai bergerak dari sekedar penjual barang menjadi pembangun merek yang kuat. Ini pondasi penting sebelum kamu melangkah ke strategi harga lainnya. Kemudian cara yang kedua adalah memahami biaya produksi dengan detail, yaitu pondasi harga yang kokoh. Sebelum menetapkan harga jual, langkah paling fundamental adalah memahami semua biaya produksi secara rinci. Tidak hanya bahan baku dan tenaga kerja, tetapi juga biaya overhead seperti listrik, transportasi, dan kemasan yang kadang terlupakan. Mengabaikan salah satu komponen biaya ini bisa membuat harga yang kamu tetapkan jadi kurang tepat dan malah berpotensi merugi. Bayangkan kamu membuat kerajinan tangan. Kalau hanya menghitung biaya bahan saja, tanpa memperhitungkan waktu pengerjaan dan biaya promosi, maka harga jualmu bisa terlalu rendah. Hal ini tentu akan merugikan kamu di kemudian hari, karena modal tidak kembali dengan cukup untuk mengembangkan usaha. Mencatat semua pengeluaran dengan rapi juga membantu kamu mengidentifikasi area mana yang bisa dioptimalkan untuk menekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Dengan begitu, kamu punya gambaran jelas berapa minimum harga yang harus kamu tetapkan agar bisnis tetap berjalan. Menurut survei terbaru, sekitar 60% usaha kecil gagal mengelola biaya produksi dengan baik, hingga harga yang ditetapkan tidak mencerminkan realitas biaya. Ini menyebabkan margin keuntungan tipis atau bahkan rugi. Memahami biaya produksi dengan detail bukan hanya soal hitung-hitungan, tapi pondasi kuat agar harga yang kamu tentukan realistis dan berkelanjutan. Jadi, sudahkah kamu mencatat semua biaya yang terlibat dalam produkmu? Kemudian cara yang ketiga adalah psikologi harga. Bagaimana angka bisa mempengaruhi keputusan pembeli? Harga bukan hanya soal matematika, tapi juga soal psikologi yang mempengaruhi keputusan konsumen.
Misalnya, kamu pasti pernah melihat produk dengan harga 49.900 dibandingkan 50.000. Walaupun selisihnya kecil, angka seperti 49.900 terasa lebih menarik dan lebih murah di mata pembeli. Ini disebut efek harga psikologis. Strategi harga psikologis ini banyak digunakan oleh bisnis besar dan bisa kamu terapkan juga pada usaha kecil. Contohnya, penggunaan harga ending 9 atau ending 7 untuk memberikan kesan harga lebih menarik. Selain itu, memberikan harga bundling atau diskon terbatas juga dapat meningkatkan rasa urgensi pembeli. Namun penting untuk memahami batasnya agar strategi ini tidak justru membuat produkmu terlihat murahan atau tidak bernilai. Harga yang terlalu rendah kadang menimbulkan persepsi negatif tentang kualitas. Jadi, kamu harus pintar menyeimbangkan antara strategi psikologis dengan citra merek. Sebuah riset menunjukkan bahwa 75% konsumen lebih memilih membeli produk dengan harga yang menggunakan teknik psikologi harga, karena mereka merasa mendapatkan nilai lebih. Ini membuktikan bahwa angka harga bisa jadi alat yang powerful dalam menarik perhatian pelanggan. Apakah kamu sudah mencoba menerapkan psikologi harga pada produkmu? Mungkin ini saat yang tepat untuk bereksperimen dan melihat hasilnya. Kemudian cara yang keempat adalah kenali target pasar. Harga yang pas harus sesuai dengan pembeli. Menentukan harga yang tepat juga berarti kamu harus paham siapa sebenarnya target pasar produkmu. Apakah kamu menyasar konsumen dengan daya beli tinggi, menengah, atau justru pasar yang sensitif terhadap harga? Ini sangat menentukan bagaimana kamu menetapkan harga supaya produkmu bisa diterima dengan baik. Misalnya, jika produkmu menyasar segmen premium, harga yang tinggi bisa menjadi sinyal kualitas dan eksklusivitas. Namun kalau targetmu adalah pasar massal dengan daya beli terbatas, harga yang terlalu mahal bisa membuat produkmu tidak laku, meskipun kualitasnya bagus. Memahami perilaku dan preferensi target pasar juga membantu kamu menentukan strategi harga yang efektif. Kamu bisa melakukan survei kecil-kecilan, tanya langsung ke pelanggan atau menganalisis kompetitor yang menyasar pasar serupa. Data ini akan menjadi pijakan agar harga yang kamu tetapkan sesuai dengan ekspektasi pembeli. Menurut data terbaru dari sumber data terkini, usaha kecil yang berhasil menyesuaikan harga dengan karakteristik target pasar mereka mampu meningkatkan penjualan hingga 30% dalam 6 bulan pertama. Ini membuktikan bahwa penyesuaian harga berdasarkan riset pasar bukan sekedar teori, tapi strategi yang berdampak nyata. Jadi jangan ragu untuk berinvestasi waktu mempelajari target pasar agar harga produkmu benar-benar pas dan diterima oleh pembeli yang tepat. Sudahkah kamu mengenali siapa pembeli utama produkmu? Kemudian cara menentukan harga produk usaha kecil yang menarik dan pas yang kelima adalah strategi harga dinamis, menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar. Dalam dunia usaha kecil, fleksibilitas adalah kunci agar bisnis tetap kompetitif. Salah satu caranya adalah menerapkan strategi harga dinamis, yaitu menyesuaikan harga produk sesuai dengan kondisi pasar dan permintaan. Misalnya, saat permintaan sedang tinggi, kamu bisa menaikkan harga sedikit untuk memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, ketika penjualan sedang lesu, harga bisa diturunkan atau diberikan diskon untuk menarik minat pembeli. Namun, menerapkan harga dinamis perlu kehati-hatian agar pelanggan tidak merasa diperlakukan tidak adil. Kamu bisa mengatur harga berdasarkan waktu, seperti harga promo saat hari tertentu atau harga khusus untuk pelanggan setia. Ini membantu menjaga hubungan baik sekaligus meningkatkan penjualan. Strategi ini juga memungkinkan kamu bereksperimen dengan berbagai tingkat harga untuk mengetahui titik optimal yang paling menguntungkan. Dengan data penjualan yang kamu kumpulkan, kamu bisa menganalisis kapan waktu terbaik menaikkan atau menurunkan harga produk. Menurut studi terbaru, sekitar 40% usaha kecil yang menggunakan strategi harga dinamis berhasil meningkatkan omset mereka secara signifikan dalam 1 tahun.
Ini menegaskan bahwa adaptasi harga sesuai situasi pasar sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Pertanyaannya, apakah kamu sudah mulai mencoba menyesuaikan harga produkmu berdasarkan tren dan kondisi pasar? Jika belum, ini saat yang tepat untuk mulai bereksperimen dengan strategi harga dinamis. Kemudian cara yang keenam adalah memanfaatkan kompetitor sebagai tolak ukur harga yang cerdas. Saat menemukan harga produk, seringkali pelaku usaha kecil merasa bingung bagaimana membandingkan harga mereka dengan kompetitor. Melihat harga pesaing bukan berarti harus meniru, tapi lebih sebagai tolak ukur agar produkmu tetap kompetitif dan tidak kehilangan pasar. Strategi yang tepat adalah memahami kelebihan dan kekurangan produkmu dibanding kompetitor. Jika produkmu memiliki keunggulan tertentu, kamu bisa menerapkan harga sedikit lebih tinggi dengan alasan kualitas atau layanan yang lebih baik. Namun jika produk kamu sejenis dan bersaing ketat, harga yang kompetitif menjadi pilihan penting. Analisis kompetitor juga membantu kamu menghindari perang harga yang merugikan. Menurunkan harga terlalu rendah hanya akan mengikis keuntungan tanpa jaminan peningkatan penjualan signifikan. Jadi lakukan riset pasar secara rutin untuk melihat perubahan harga pesaing dan tren pasar. Menurut laporan terbaru, usaha kecil yang rajin memantau harga dan strategi pesaing mampu mempertahankan pangsa pasar hingga 25% lebih lama dibanding yang tidak melakukan analisis ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya data kompetitor dalam strategi penetapan harga. Apakah kamu sudah mulai rutin membandingkan harga produkmu dengan kompetitor? Jika belum, mulailah sekarang untuk menjaga posisi bisnis tetap kuat dan menarik bagi pelanggan. Kemudian cara yang ketujuh adalah membaca perilaku konsumen lewat umpan balik harga. Salah satu cara paling efektif untuk menentukan harga yang pas adalah dengan mendengarkan langsung dari konsumen melalui umpan balik. Pelanggan seringkali memberi petunjuk penting tentang bagaimana mereka memandang harga produkmu. Apakah dianggap terlalu mahal, pas, atau justru terlalu murah? Membuka kanal komunikasi seperti kolom komentar, survei singkat, atau diskusi di media sosial dapat memberikan insight berharga. Misalnya, jika banyak pelanggan merasa harga produk terlalu tinggi, mungkin ada nilai yang perlu kamu perjelas atau kamu bisa menyesuaikan harga agar lebih kompetitif. Cerita nyata dari seorang pelaku usaha kecil di Jakarta menunjukkan bagaimana umpan balik pelanggan membantu dia menemukan harga optimal. Awalnya dia menetapkan harga tinggi, namun setelah mendengar keluhan pelanggan, ia melakukan penyesuaian dan penjualan meningkat signifikan dalam beberapa bulan. Memanfaatkan data umpan balik tidak hanya memperbaiki harga, tapi juga meningkatkan hubungan dengan pelanggan karena mereka dihargai dan dilibatkan. Ini bisa menjadi senjata ampuh untuk mempertahankan pelanggan setia. Jadi, sudahkah kamu mendengar langsung suara pelanggan tentang harga produkmu? Jika belum, jangan ragu untuk mulai aktif meminta umpan balik agar harga produkmu selalu relevan dan menarik. Kemudian cara yang ke-8 adalah jangan lupakan biaya tersembunyi. Harga harus mengcover semua aspek. Banyak pelaku usaha kecil yang hanya menghitung biaya produksi utama saat menentukan harga, lalu langsung menambahkan margin keuntungan. Padahal ada banyak biaya tersembunyi yang sering luput dari perhitungan, seperti biaya transportasi, kemasan, promosi, bahkan waktu dan tenaga yang kamu keluarkan. Jika kamu tidak menghitung biaya-biaya ini, besar kemungkinan keuntunganmu akan terkikis perlahan. Misalnya, biaya membalas pesan pelanggan, membuat konten promosi, atau ongkos kirim yang kadang kamu subsidi. Semua itu seharusnya diperhitungkan dalam harga produk. Salah satu cara mudah untuk mengatasi hal ini adalah dengan mencatat seluruh pengeluaran operasional sekecil apapun. Dari situ kamu bisa tahu berapa sebenarnya total biaya menjalankan bisnis dan berapa harga minimum yang layak agar usaha tetap untung. Menurut data dari UKM Indonesia, lebih dari 60% usaha kecil yang gagal bertahan lebih dari 2 tahun ternyata tidak punya sistem pencatatan biaya yang rapi. Ini bukti bahwa penetapan harga yang tidak realistis bisa berdampak serius terhadap kelangsungan bisnis.
Jadi sebelum kamu pasang harga, pastikan kamu tahu betul semua biaya yang kamu tanggung. Karena harga bukan sekedar angka untuk menarik pembeli, tetapi juga pondasi agar bisnismu bisa bertahan dan berkembang dengan sehat. Kemudian cara yang kesembilan adalah bundling produk. Cara cerdas menambah nilai tanpa turunkan harga. Strategi bundling atau menggabungkan beberapa produk dalam satu paket bisa menjadi cara efektif untuk menentukan harga yang menarik sekaligus meningkatkan nilai jual. Misalnya, kamu bisa menggabungkan produk utama dengan aksesoris atau layanan tambahan dalam satu paket dengan harga khusus. Pendekatan ini tidak hanya membuat produk lebih menarik, tetapi juga mendorong pelanggan membeli lebih banyak sekaligus. Mereka merasa mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding membeli produk secara terpisah, sehingga harga yang kamu tetapkan jadi lebih mudah diterima. Cerita dari salah satu usaha kecil di Bandung menunjukkan bahwa setelah menerapkan bundling produk, omset mereka naik hingga 25% dalam 3 bulan. Ini membuktikan bahwa strategi ini efektif meningkatkan penjualan dan daya tarik produk di mata konsumen. Namun, dalam menentukan harga bundling, kamu harus memastikan margin keuntungan tetap sehat dan tidak menimbulkan kerugian. Riset pasar dan analisis biaya harus menjadi dasar agar bundling jadi win-win solution bagi kamu dan pelanggan. Apakah kamu sudah mencoba menawarkan produk dalam paket bundling? Jika belum, ini saat yang tepat untuk bereksperimen dan melihat dampaknya terhadap penjualan. Kemudian, cara menentukan harga produk usaha kecil yang menarik dan pas yang ke-10 atau yang terakhir adalah uji coba harga. Kunci untuk menemukan titik emas penetapan harga. Menentukan harga yang pas seringkali memerlukan proses trial and error atau uji coba harga. Ini bukan berarti kamu asal-asalan, tapi dilakukan dengan cara terencana dan berbasis data untuk menemukan titik harga yang optimal antara keuntungan dan minat pasar. Kamu bisa memulai dengan menetapkan harga awal yang menurutmu masuk akal. Lalu perhatikan respon pasar. Apakah penjualan stabil, menurun, atau meningkat? Jangan ragu untuk melakukan penyesuaian kecil secara bertahap sambil mengumpulkan data penjualan dan feedback pelanggan. Proses ini juga bisa dilakukan dengan metode A/B testing, yaitu menawarkan produk dengan 2 harga berbeda pada segmen pasar yang berbeda. Kemudian bandingkan hasilnya. Dengan cara ini kamu bisa lebih yakin menentukan harga yang paling efektif. Seorang pengusaha kecil di Yogyakarta pernah menggunakan uji coba harga ini dan menemukan harga ideal yang membuat penjualannya naik 20% tanpa mengorbankan margin keuntungan. Ini membuktikan bahwa eksperimen harga adalah strategi yang layak dicoba. Jadi, jangan takut untuk bereksperimen dan terus memantau hasilnya. Uji coba harga bukan sekedar angka, tapi kunci untuk menemukan keseimbangan sempurna yang membawa bisnismu ke level berikutnya. Menentukan harga produk bukan soal menebak-nebak atau ikut-ikutan pesaing. Ini adalah strategi yang membutuhkan pertimbangan matang, data yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang siapa target pasar kita. Ketika harga ditetapkan dengan tepat, bukan hanya penjualan yang meningkat, tapi juga reputasi usaha akan terbangun lebih kuat. Dari memahami biaya tersembunyi hingga menguji harga secara langsung di pasar, semuanya merupakan proses penting yang tidak bisa dilewati begitu saja. Setiap langkahnya membantu kamu menemukan sweet spot harga, tempat di mana pelanggan merasa puas dan bisnismu tetap untung. Ingat, harga yang baik bukan yang paling murah, tapi yang paling seimbang antara nilai dan persepsi. Jangan ragu untuk terus belajar dari feedback pelanggan, kompetitor, dan dinamika pasar. Dunia usaha selalu berubah, dan strategi penetapan harga yang kamu gunakan hari ini mungkin harus disesuaikan di masa depan. Fleksibilitas dan kesadaran akan perubahan adalah kunci agar kamu tidak tertinggal. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini ke sesama pelaku usaha kecil. Mungkin ada di antara mereka yang sedang kesulitan menentukan harga dan butuh panduan seperti ini.
Tulis juga di kolom komentar strategi harga mana yang paling cocok dengan bisnismu, atau tantangan apa yang sedang kamu hadapi dalam menentukan harga. Dan pastinya kalau kamu ingin belajar lebih banyak strategi usaha kecil lainnya, mulai dari promosi, branding hingga cara mempertahankan pelanggan, pastikan kamu subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena di video-video berikutnya, kita akan bahas topik-topik yang lebih dalam dan aplikatif untuk bantu kamu naik level dalam berbisnis. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.